Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi serta bertolabul ilmi bersama di kajian rutin bersama sobat ngaji setiap hari Ahad malam. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Dan juga alamin. salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah di sini sudah mencapai 100 partisipan ya Bapak Ibu semua. Boleh untuk link Zoom-nya ini bisa di-sharekan ke keluarganya, sahabatnya, teman-teman atau ponakan-ponakannya boleh ya Bapak Ibu semua. Untuk link Zoom ini di-sharekan karena kajian akbar ini gratis Bapak Ibu semua ya. Jadi semua kalangan usia, siapapun bisa dan boleh ikut bergabung. Baik Bapak Ibu semua, kira-kira Bapak Ibu semua di sini bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, alhamdulillah sehat Bapak Ibu semua. Kebetulan kita sudah memasuki musim hujan juga ya Bapak Ibu semua di Indonesia. Kebetulan di Bandung sudah reda. Nah, kalau di wilayah Bapak Ibu semua siapa di sini yang masih diguyur hujan nih? Ada di wilayah mana saja yang masih diguyur hujan malam hari ini? Pontianak. Oh, Pontianak, Masya Allah ya. Ada lagi Banjarmasin, Masya Allah. Kalau Jakarta, Bekasi, Papua, Medan, bagaimana? Depok aman. Di sini Baik, hujan. alhamdulillah masih pada hujan ya. Mudah-mudahan, Bandung. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan bagi kita semua ya, Bapak Ibu semua ya. Dan juga sehat-sehat selalu untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu semua, apakah ada yang tahu materi pembahasan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Makhrajul huruf. Makhrajul hurufnya tema apa nih Bapak Ibu semua? Al-Qaisum. Good ya, Masya Allah ya. Al-Qaisum. Mengingat kalau pekan lalu kita membahas Makhrijul Alisan. Nah, malam hari ini kita akan membahas Makhrijul huruf Al-Qaisum ya. Yang insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Ustadz Ari Abdullah. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Ini Ustadz Ari apakah sudah bergabung atau belum? Oke, alhamdulillah Ustadz Ari sudah bergabung ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya, Teh Sifa? Alhamdulillah ada suaranya Ustadz. Cuman mungkin kurang kenceng. Suaranya masih kecil. Suaranya kecil. Tes segini cukup? Cek. Oke, cukup Tes. Ustadz. Oke, siap. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana kabarnya nih malam hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah barusan agak lumayan macet ya. Jadi langsung sholat Isya dan agak mepet juga ya Ibu Bapak ya. Tapi insya Allah kita berjalan seperti biasa kajiannya. Ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah sepertinya juga Ustadz tadi sudah ready dan siap nih untuk men-sharekan materi yang akan disampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu semua sendiri bagaimana nih? Semangat tidak untuk malam hari ini? Semangat ya, semangat ya, insya Allah. Semangat, insya Allah. Insya Allah semangat. Oke Bapak Ibu semua, dan sedikit informasi saja.
untuk kelas Tahsin Akbar ini di setiap Ahad dan juga Rabu malam ini kedepannya akan ada absensi ya Bapak Ibu semua. Nah, insya Allah akan Siva bantu lampirkan di kolom komentar aplikasi Zoom-nya. Nanti mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semua diisi ya, untuk sebagai database kami seperti itu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, mohon bantuannya juga nanti saat kajian berlangsung untuk mikrofonnya di mute atau di off-kan terlebih dahulu. Jika nanti ada interaksi boleh di on-kan lalu di off-kan kembali ya. Dan insya Allah nanti juga di sebelum sesi tanya jawab akan ada sedikit informasi yang akan Siva bantu sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semua, agar kajian malam hari ini diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Siva serahkan kepada Ustadz Ali. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Teh Syifa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di tempat Bapak Ibu sekalian sedang diguyur hujan kah? Enggak. Betul sekali. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan keberkahan yang kita dapatkan ya dengan hujannya turun hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap Bapak Ibu sekalian? Insyaallah ya. Insyaallah. Kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an huddal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya seperti biasa kita tafakuri bersama-sama sampai detik ini, sampai dalam waktu yang saat ini kita rasakan ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun juga sudah mengetahui Bapak Ibu sekalian, nikmat paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kesehatan dan juga waktu luang ya. Yang mana Rasulullah SAW sabdakan ni'matan maghbunun fihi makasiru minanas, yaitu as-sihhatu wal farugu ya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini berharga sekali, dan nikmat yang paling besar dari Allah yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah tentunya ya. Baik itu dari segi aktivitas yang kita lakukan dari pagi sampai malam hari ini, semuanya bernilai ibadah ya. Apalagi waktu-waktu rehat kita setelah bekerja, nah kita manfaatkan kembali waktu kita untuk bertalabul ilmi ya, sebagaimana insyaallah salah satu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil, dan tidak hanya itu, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita bertalabul ilmi ya, karena yang wajibnya itu adalah bukan hasil yang kita dapatkan, kefasihan, keindahan ya, hafalan banyak, tidak ya, tapi bertalabul ilminya yang menjadi kewajiban kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ini Sarsil atau Tasyifa atau gimana ini? Oh bukan Pak Ustadz. Ini Ini dari mana? Sepertinya orang lain ya. Oh, Oke, gitu. mohon maaf Bapak Ibu semua untuk di off-kan terlebih dahulu untuk share screen-nya ya. Sebentar. Nah, oke. Nah itu ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini Allah senantiasa berikan kita keberkahannya ya, keberkahannya, kemudahannya, serta kelancarannya untuk kita dapatkan ilmu yang tentunya tidak akan banyak yang saya sampaikan, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaatnya lebih lama ya, menjadi ilmu yang berusianya itu usianya lama ya, sampai akhir hayat kita insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, gimana kabarnya? Masya Allah ya, di sini yang sudah bergabung 246 partisipan, nanti sambil menunggu yang lainnya, insya Allah di sini sudah pada di-sharekan ya. Seperti biasa ya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk men-sharekan
apa namanya, kota asal mana dan juga dapat informasi dari mana ya. Dan untuk memudahkan kami juga ayah bunda sekalian dan sebagaimana informasi yang sebelumnya ya, informasi yang sebelumnya jangan lupa absensi ya, absensi. Insya Allah nanti kita ada program apa ya, Tisipa Award gitu ya. Jadi nanti peserta yang luar biasa istiqomah dari pertama nih yang hadir di sini ada tidak? Acungkan tangan ya. Yang istiqomah dari awal pertama kalinya kita buka kelas besar, kira-kira ada tidak ya? Kira-kira ya. Nah, jadi untuk bisa diketahui nanti ayah bunda sekalian jangan lupa ya untuk mengisi absensinya. Insya Allah absensi ini bermanfaat bagi kami ya. Jadi kita akan senantiasa saling memberikan manfaat ya. Kita memberikan manfaat kepada ayah bunda dan ayah bunda pun juga memberikan manfaat kepada kami, cukup dengan mengisi absensi saja ya untuk kami data, dan nanti kita akan berikan penghargaan kepada ayah bunda. Kapan? Kapan nanti ada waktunya insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, teman-teman, hadirin sobat ngaji semuanya, kita akan mulai ke kajian yang insya Allah sebelum kita memasuki ke materi ya, kita akan melanjutkan tilawah dulu ya. Jadi kita sudah mulai memasuki ke derasan Al-Quran terkhusus di Tahsin Akbar hari Ahad ini ya. Nanti siapapun asatidnya nanti yang mengisi, saya akan tetapkan nanti sebelum ke pembahasan kita melanjutkan ayat ya. Terakhir kita membaca sampai ain ya, sampai ayat ke-7 ya. Ya ke-7. Sekarang ayat 8 gitu ya. Kalau tidak salah ya. Saya nggak nyatet nih, lupa lagi saya ya. Tapi nggak apa-apa. Kita awali di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-8 ya. Siap? Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai kita memasuki ke tanda ain lagi, yaitu sampai 20 ya. Cara bacanya adalah Bapak Ibu sekalian tetap di-mute-kan ya. Mohon izin kerjasamanya di-mute-kan suaranya, mikrofonnya ya. Nah, nanti saya membacakan, Bapak Ibu teman-teman sekalian mengikuti tapi tanpa di-on-kan mikrofonnya. Siap ya? Jadi nanti ini jadi bahan derasan kita, ayah bunda ya. Bagi kita semua nanti setiap Ahad khususnya, atau nanti bisa jadi hari Rabu pun juga sama. Nanti saya akan coba instruksikan ke seluruh asatid biar nanti ada khotaman gitu ya. Ada khotaman setiap pertemuan kajian di Tahsin Akbar ya, seperti itu ya. Nanti kita membaca satu pertemuan di Tahsin Akbar satu ain, kurang lebih seperti itu ya. Siap, kita akan membacakan berarti dari ayat 8 sampai ayat ke-20 ya. Saya membacakan, ayah bunda sekalian mengikuti bacaan yang saya baca ya. Seperti biasa saya instruksikan kembali mikrofonnya di-mute-kan ya, tapi tetap ikut membaca. Baik ya. Siap, kita mulai Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kita masuk dari ta'awudz ya. Dari ta'awudz seperti biasa, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita berlindung kepada Allah ya. Adapun ada beberapa keterangan menurut ulama tajwid, kita diperbolehkan untuk memakai basmalah ya. Dan menurut ulama yang lain pun juga kita cukup membacakan ta'awudz dan langsung ke ayat gitu ya. Dua-duanya sama-sama ya, tapi kita sama-sama saja karena ini derasan, kita ta'awudz langsung kita masuk ke ayat ke-8 ya. Siap, diikuti saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Masya Allah ya, kita nanti insya Allah akan istiqomahkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Al-Quran semuanya. Satu pertemuan di Tahsin Akbar kita membacakan satu ain, kita istiqomahkan ya. Baik, tidak lama lagi kita akan langsung membahas ke pembahasan Al-Khayshum. Apa itu Al-Khayshum, ayah bunda, teman-teman sekalian?
Apa itu al-khusyum? Rongga hidung. rongga hidung Rongga ya. hidung. Jadi insya Allah ini salah satu nah gitu ya. Salah satu pembahasan atau tempat makhraj dari 5 tempat yang sudah kita pernah sampaikan ya. Jadi pada umumnya kita ambil yang 5 tempat ya. Yang pertama apa? Al-jauf. Nah, kita ya. Yang pertama kita membahas yang namanya al-jauf. Nah, al-jauf itu apa? Nah, tempat al-jauf berada di mana? Bapak Ibu sekalian? Salah satunya apa? Dalam kondisi apa? Dalam kondisi membaca huruf mad. Nah, ya. Itu al-jauf ya, al-jauf. Terus nanti di al-jauf itu ada al-khaysum ya. Al-khaysum itu rongga hidung ya. Terus nanti di al-khaysum ada yang ketiga al-halqu. Nah, kita muroja ya, tenggorokan ya. Terus yang keempat al-lisan. Al-lisan. Dan yang kelima ada asyafatain atau asyafatan gitu ya. Dua bibir. Nah, ini ya. Ini pada umumnya ada 5 makhraj: al-jauf, al-khusyum, al-halqu, al-lisan, asyafatan. Al-jauf kita sudah bahas, al-khusyum insyaallah kita bahas pada malam hari ini ya. Nah, kita sedikit murojah yang kita baca tadi, ayah bunda sekalian. Kita banyak menemukan di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di Quran surah Al-Baqarah. Kalau saya misalkan lingkari ini, ayah bunda ya. Saya lingkari ini kira-kira tempat makhrajnya di al-jauf atau al-khusyum. Yang mana yang dilingkari? Ini nih, yang saya lingkari nih. Nah, yang saya lingkari nih. Al-jauf, al-khusyum. Al-jauf ya. Kalau kita lebih fokus ke istilah makhraj yang tadi ya, yang 5 tadi ya. Nah, kalau misalkan saya lingkari yang ini, mim bertasydidnya berarti al-jauf al-khusyum. Al-khusyum ya. Terus yang ini apa? Bapak Ibu sekalian? Al-jauf ya. Kita tidak membahas al-lisan, al-halqu dan asyafatan. Enggak ngebahas, tapi kita ngebahas dulu al-jauf dan al-khusyum ya. Tempatnya dulu ya. Karena pembahasan huruf itu nanti kaitannya dengan al-halqu, al-lisan dan asyafatan ya. Nah, ini kaitannya dengan yang mana tadi saya sampaikan tempat-tempatnya. Ayah bunda ya, tempat-tempatnya ya. Oke, kita lanjutkan nih ya. Nah, kira-kira yang ini al-khusyum al-jauf. Alisan. Pertanyaannya al-khusyum al-jauf. Bukan dua-duanya. Enggak ada ya. Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Nah, itu. Jadi pembahasan kita dua dulu ya. Bukan termasuk al-halqu, bukan termasuk al-lisan, bukan termasuk asyafatan ya. Jadi itu belum dibahas deh. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apa namanya? Istilahnya kalau di Sunda itu api-api ya tidak tahu. Minimal kita istilahnya apa ya kalau di Indonesia kan? Pokoknya pura-pura gak tahu saja gitu ya. Pura-pura tidak tahu itu ya. Afwan. Ini dikarenakan saya asli Sunda di sini Bu, jadi seringnya bahasa Sunda ya. Tapi pura-pura dalam perahu. Pura-pura dalam perahu. Oke, lanjutkan. Nah, domah terbalik al-khusyum al-jauf. Al-jauf. Sudah tidak al-khusyum al-jauf ya. Jadi nanti al-jauf itu nanti kaitannya dengan mad. Madnya bebas ya. Madnya bebas Bapak Ibu sekalian, dan hurufnya juga bebas. Misalkan mau huruf al-halqu bisa. Huruf al-lisan bisa. Huruf asyafatan bisa ya. Contoh misalkan contohnya adalah kita kembali ke pembahasan yang tadi di sini. Nah, contohnya adalah kalau kita lihat di sini ada huruf H misalkan ya, huruf H. Huruf H itu berarti makhrajnya di tempat apa nih?
Tenggorokan. Tenggorokan berarti al-halku kan? Al-halku ya. Oh iya. Ketika saya baca, saya panjangkan di sini ya. Nah, gini nih. Nah, ini yang A-nya nih, yang A-nya ya. Nah, itu apa tuh? Jauh. Jauh. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya akan bahas sedikit ya Al-Jauf ya, karena pembahasan yang waktu lalu kita agak-agak kurang ya, agak kurang apa namanya? Kurang ya pembahasannya kurang ya. Nah gini. Jadi di Al-Jauf itu ada beberapa huruf ya, ada beberapa huruf yang rawan. Masih ingat tidak? Yang rawan. Yang rawan masuk ke Al-Khusyum. Tadi kan pembahasannya Al-Jauf dan Al-Khusyum ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau huruf yang ini, nah ya, ini huruf gini nih, afwan. Ini dulu ya, huruf ain. Ini berarti di alisan al-halku asyafatan. Al-halku. Tenggorokan bagian tengah. Nah, halku ya, tenggorokan. Iya. Coba. Sekarang kita testing ya. Kita huruf ainnya kita panjangkan. Kita panjangkan 4 harkat, gitu ya. Kita panjangkan 4 harkat, ya. Seperti ini. Oke, sekarang cukup. Di stop dulu saya bahas. Jujur, ayah bunda sekalian, itu kira-kira apa namanya? Kira-kira Al-Jauf atau Al-Khusyum yang Bapak Ibu baca. Yang panjangnya al-jauh. Jadi ke Matnya. Gini. Oke. Sekarang saya gini. Oke, di mute dulu. Nah, ini agak lumayan apa namanya? Ya seru di sini ya. Coba simak. Ini lebih kepada sifat ya. Lebih kepada sifat dan karakter. Karakter Al-Jauf dan karakter Al-Khusyum. Ayah bunda ya. Hurufnya adalah al-halku hurufnya. Nah, cuman yang kita bahas yang ini nih. Ya. Kita bahas yang panjangnya. Madnya ya. Berarti yang madnya itu berarti Al-Khusyum. Al-Khusyum. Apaan? Al-Jauf. Al-Jauf. Madnya itu adalah Al-Jauf. Ya, mohon maaf ya. Keceletot barusan ya. Adalah Al-Jauf. Madnya itu adalah Al-Jauf. Kalau Al-Khusyum nanti kaitannya dengan gunakan ya. Nah, huruf ainnya itu adalah al-halku, posisi makhrajnya di al-halku, tapi kita bahas adalah al-jaufnya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian harus jeli dalam mendengar ya. Oke, saya akan coba baca seperti ini. Kira-kira dari segi karakter dan sifat masuknya ke al-jauf atau al-khusyum, ya. Nih, diperhatikan. Saya baca seperti ini. itu al-Khusyum. Al-Khusyum. Al-Khusyum al-jauf. Coba sekarang ayah bunda sekalian baca huruf ain dipanjangkan dan hidungnya langsung tempel. Hidungnya ditutup. Hidungnya tutup gini nih. Al-halq. Ada yang masuk ke al-khusyum? Karena dipejat. Oke, baik, saya bahas dulu. Oke, di mute lagi, ayah bunda, afwan, ya. Atau tidak di mute juga nggak apa-apa, yang penting berhenti dulu, ya. Nah, untuk merasakan, apa saya yakin di sini di antara ayah bunda, bapak ibu sekalian, ada yang belum bisa merasakan gimana sih maksudnya al-jauf al-khusyum menurut Ustaz itu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rongga hidung ketika mengucapkan huruf ain, karena ini huruf ain ini termasuk yang rawan berpindah makhraj. Yang asalnya al-jauf jadi al-khusyum ya. Nah, ketika al-khusyum itu adalah ketika ayah bunda ketika membacakan dipanjangkan huruf ain itu berat di sini di hidung. Nah, gini ya. Diperhatikan. Saya ketika memasukkan ke rongga hidung. Oh kan ya, ketutup ya. Jadi ketika saya masukkan ke hidung, tuh ya. Jadi apa namanya? Tertahan ya. Tertahan di hidung dan juga di rongga mulutnya enggak sempurna gitu ya. Kalau al-jauf itu ringan dan juga lepas mad.
nggak ngaruh ya. Ya. Jadi pengucapan huruf ain termasuk huruf yang rawan masuk ke al-khusyum, yaitu rawan masuk ke rongga hidung. Karena kebanyakan mungkin di antara kita semua di sini ada yang merasakan ya. La a'budu ma ta'budun. Budun. Ya, budun. Hati-hati, budun. Hati-hati ke hidung tuh. A'udzu billah. Harusnya a'udzu billah. Jadi ketika kita mengucapkan harokat itu seperti hamzah semuanya, hampir semua. Terkecuali huruf-huruf isti'la. Ya, terkecuali huruf-huruf isti'la. Selain huruf isti'la itu semuanya nyambungnya ke bunyi hamzah. Al-jauf itu nanti mad ya, madnya ke bunyi-bunyi hamzah. Mau itu fathah, kasrah ataupun domah. Diperhatikan ya. Cara bacanya gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin menguasai huruf ain, itu kita panjangkan hamzah dulu baru masuk ke ain. Nah, setelah itu kita balikan. Tuh, ya. Hamzah lagi bunyinya. Jangan sampai gini. Di hamzah ketika kita balikan ya, masuk ke hidung ya. Nah, ini termasuk huruf yang rawan berpindah dari al-jauf ke al-khusyum, yaitu huruf ain. Padahal huruf ain itu juga termasuk huruf tenggorokan ya. Ada yang lain tidak kira-kira? Ada. Yaitu huruf mim dan nun. Hati-hati, ini juga sama ya. Ketika Bapak Ibu sekalian menemukan ada mim yang berharokat, ada mim yang ada madnya gitu ya, ada al-jaufnya ya, atau pengucapan al-jaufnya, itu harus lepas ke hamzah. Ma itu ya. Jangan sampai meskipun mim itu di mana mim ini? Mim kira-kira di mana? Mahrojnya alif, tapi di sini pun juga termasuk al-khusyum. Karena mim itu termasuk huruf gunnah. Ya, huruf gunnah itu ya. Nah, cuman ini kategorinya nanti masuk juga ke alisan, gitu ya. Jadi nanti kita ke asyafatan, bukan alisan, asyafatan, ya, dua bibir, ya, kaitannya dengan makhraj asyafatan, dua bibir, tapi ketika kita ucapkan itu masuk ke al-khusyum. Tuh ya, masuk ya ke al-khusyum ya. Coba ayah bunda sekalian ucapkan ma sambil menutup hidung. Ma. Ya, masuk ya? Masuk. Abata saja terus ma. Nah, tuh mim dan nun itu termasuk huruf al-khusyum atau huruf yang masuk ke rongga hidung ya. Tapi mim itu nanti masuknya ke asyafatan juga karena dua bibir yang tempat keluarnya di dua bibir, terus nun di alisan gitu ya. Jadi luar biasa, ini memang saling berkaitan ya, apalagi mim dan nun ya. Mim dan nun ini pun juga nanti kaitannya dengan al-khusyum ya. Terus mim dan nun ini pun juga mimnya termasuk asyafatan dan nunnya termasuk alisan gitu ya. Nanti kita juga lama-kelamaan akan paham ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga huruf yang rawan juga yaitu mim dan nun. Jangan sampai kita membaca gini, harus lepas. Ma lepas ya. Na jangan na ya, apalagi ain tapi gitu ya, seperti itu. Baik, itu adalah pembahasan al-jauf di waktu lalu ya, di minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke al-khusyum, yaitu rongga hidung ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mempelajari bersama saya ya, udah lama juga ini pembahasannya, tapi insya Allah di sini yakin banyak juga yang ikut bergabung ya, banyak juga yang ikut bergabung. Kita akan bahas ya. Al-khusyum yaitu rongga hidung Bapak Ibu sekalian ya. Diingat-ingat tadi al-jauf adalah rongga mulut ya. Terus ada al-khusyum rongga hidung yang kaitannya dengan ke hidung ya. Yang kaitan dengan huruf-huruf atau sifat-sifat yang melibatkan rongga hidung. Salah satunya tadi mim dan nun. Karena memang al-khusyum itu adalah mim dan nun. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, huruf hijaiyah yang mempunyai gunnah berapa huruf? Mim sama nun.
Dua, sama mim Mim dan dan nun. nun, cuman dua saja. Ya, cuman dua nih. Ya, saya catat di sini hanya mim dan nun saja. Dan nun. Mim sukun dan nun Nun sukun saja. sukun. Nah, Usan masih ada kan, ada gunah musyadadah, ada idgham biguna, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki kan, ya, ada iklab, ya, dan seterusnya. Itu tetap kaitannya dengan mim dan nun. Karena apa? Mim dan nun inilah yang menyebabkan gunah. Semua hukum yang kaitannya dengan gunah, ya. Mau itu iklab, ikhfa syafawi, idgham biguna, idgham mimi, ya. Terus ada ada gunah musyadadah gitu ya, ikhfa hakiki, dan guna-guna yang lainnya ya. Jadi itu termasuk yang kaitannya dengan mim dan nun. Karena ini penyebab, pelakunya nih. Ya, ayah bunda nih, pelaku guna itu adalah mim dan nun. Ingat tuh ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda, teman-teman sekalian masih tidak mendengungkan di antara sifat-sifat ini, wah keterlaluan nih ya, harus dicek terus ya, harus ditalakikan terus. Kan targetan kita apa tadi? Ya, apa waktu lalu? Rukun-rukun mempelajari ilmu tajwid. Masih ingat apa satu? Mempelajari makharijul huruf. Yang kedua mempelajari sifatul huruf. Yang ketiga mempelajari hukum tajwid. Ya. Terus yang keempat riyadatul lisan. Harus banyak latihan, ya. Nggak bisa kita kalau misalkan belajar tapi latihannya sedikit. Nah, itu nggak akan sempurna tetap. Dan paling akhir, yang kelima itu adalah kita harus mempraktekkan yang namanya talaki, membacakan di hadapan guru dan kita langsung disimak oleh guru kita. Ya, kalau misalkan ada yang keliru, dikoreksi, langsung kita perbaiki. Ingat slogan di kita apa? Ayah bunda masih ingat? Koreksi itu menumbuhkan, bukan menjatuhkan. Ingat tuh ya, biar lebih kuat nih. Kalau misalkan ayah bunda di tempat masing-masing dikoreksi oleh temennya, wah harus semangat. Oh terima kasih udah mengkoreksi, karena koreksian adalah menumbuhkan, bukan menjatuhkan. Oh masya Allah, keren ya. Jadi jangan sampai ketika ibu bapak dikoreksi, jadi jadi murung nih, gitu ya. Saya ketika dikoreksi sama dia gitu kan ya, tiba-tiba bacaan saya jadi hancur loh gitu. Berarti bacaannya yang sudah hancur atau koreksiannya? Ada loh yang seperti itu ya. Jadi ada jamaah yang curhat ke saya itu mengkoreksi teman saya, tapi teman saya bilang gini, Ustaz, udahlah jangan dikoreksi-koreksi, malah jadi belepotan bacaan saya gitu ya. Jadi bacaannya yang sudah belepotan atau dikoreksinya kira-kira Bu? Bacaannya yang memang sudah belepotan, ketika dikoreksi kerasa gitu ya. Jadi mereka itu merasakan kok ketika dikoreksi itu jadi enggak lancar gitu ya. Jadi daripada dikoreksi mending jangan dikoreksi biar saya bacaannya lancar gitu ya. Nah, itu salah pahamnya di situ, ya betul ya. Mungkin di sini ada yang merasakan seperti itu, ya. Jadi ketika kita mengkoreksi, malah dijawab, udahlah jangan dikoreksi. Bacaan saya jadi enggak lancar nih kalau dikoreksi. Nah, gitu ya. Jadi memang ketika dikoreksi itu adalah ketemulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Maka dari itu, insya Allah nih, saya yakin di jamaah sobat ngaji semuanya sudah memegang kata mutiara itu, ya. Koreksi itu menumbuhkan, bukan menjatuhkan. Oh, Masya Allah ya. Siap. Jadi insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tidak mengecewakan mim dan nun. Karena sifatnya sudah mendengung tuh, ya. Sudah mendengung. Sekarang kita akan bahas terkait dengan al-khusyum, artinya adalah rongga hidung. Huruf yang keluar dari al-khusyum adalah gunnah. Tuh, ya. Ada yang tahu tidak? Gunnah secara istilah dan secara bahasa. Dengung. Secara bahasa dulu coba. Guna, dengungan atau tekanan dari tempelan yang kita ucapkan itu ya. Jadi mendengung. Itu ya, itu mendengung. Itu guna namanya. Tapi secara istilah ada saya menemukan di kaidah-kaidah tajwid, secara istilah itu unik. Guna itu adalah suara yang enak didengar. Oh, gitu ya. Iya betul. Guna itu betul-betul memberikan nuansa enak didengar gitu ya. Makanya kalau misalkan lagu-lagu Arab tuh ya, kalau tanpa didengung itu nggak akan enak. Bahkan tidak hanya itu. Misalkan ayah bunda ketika membaca Al-Quran
gunahnya atau dengungannya tidak diterapkan, itu gak enak didengar. Ya, contoh misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, itu ya. Ini biasa yang dipraktekkan oleh para hafiz Quran ya. Maksudnya hafiz-hafiz Quran yang mengejar hafalan itu ya. Itu memang ada aturannya. Ternyata ya ayah muda ya. Jadi nanti aturan ketika mentajwidkan dan aturan ketika menghafal dengan dengan cepat gitu ya. Makanya nanti bisa jadi ukurannya dengungannya itu jadi berkurang. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun gitu ya. Itu memurajah gitu ya dengan bacaan yang hader ya, cepat gitu ya. Tapi ketika membacakan di hadapan makmum atau menjadi imam, nah itu harus tartil. Tidak lambat, tidak cepat gitu ya. Jadi memang ada kadar-kadar tertentu yang harus kita praktekkan saat-saat tertentu gitu ya. Jangan sampai kita menyamakan semuanya. Murojaah cepat, jadi imam cepat, terus apalagi membaca Al-Quran cepat, gitu ya. Jadi nanti harus dikondisikan, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita belajar sama-sama, sharing bareng di sini, ya, bersama tim kami insya Allah. Nah, lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, gunah ya, gunah terdapat pada nun dan mim, tuh, cuma 2 saja. Lihat, ya, ada pada nun dan mim, ya. Ini adalah nun, ujung lidah menempel ke langit-langit. Ya, yang mana posisinya di lanaro itu ya, lanaro ya, posisinya di sini. Jadi ujung lidah menempel ke langit-langit atau gusi gigi seri atas. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan huruf mim itu kaitannya dengan 2 bibir. Maka ini mim pun juga termasuk di makhraj asyafatan ya, 2 bibir ya. Nah, asyafatan yaitu mim atau ma gitu ya. Adapun makhraj al-khayshum atau gunnah ada tingkatannya sebagai berikut. Nah, kita belajar lagi nih untuk memurojah ya. Bagi ayah bunda, mungkin di sini ada yang baru hadir atau baru mengenal. Saya akan coba bertanya kepada ayah bunda yang baru mengenal tingkatan gunnah. Ada yang pernah ada yang baru mendengar sekali tingkatan gunnah di sini? Ada ya? Ada. Dan kebanyakan misalkan yang senior pasti sudah pada paham karena kita sudah pernah mempelajari ini ya, tingkatannya. Jadi gunnah itu ada tingkatannya, ada level-levelnya. Level 1, level 2, level 3, level 4 gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas nih. Yang pertama adalah akmal. Nah, akmal itu paling sempurna. Ini kita bahas lagi ya. Nah, di antara ayah bunda misalkan di sini ada yang sudah pernah belajar karena waktu itu kita belajar tanpa modul ya. Sekarang alhamdulillah ada modulnya ya. Akmal itu adalah paling sempurna. Berarti paling itu luar biasa ya. Di sini ada yang namanya Pak Akmal. Ada tidak? Ada. Atau anak ibu misalkan atau suami ibu. Wah, luar biasa nih ya. Namanya luar biasa nih. Pertahankan ya. Paling sempurna. Bukan berarti sombong ya, bukan. Insya Allah doa ya. Akmal paling sempurna ya, akhlaknya ya, keimanannya luar biasa insya Allah ya. Bacaan Al-Qurannya wah sempurna, masya Allah. Setingkatannya dengan para malaikat, luar biasa tuh ya. Hadiah untuk ayah bunda yang punya anak yang namanya Akmal. Apalagi ayah nih, ayahnya misalkan namanya Pak Akmal. Kamil. Biasa ya. Kamil tuh kan sama itu ya, dari kata akmal ya, kamil ya. Nah, akmal itu paling sempurna. Nah, jadi ada gunnah yang paling sempurna. Yang pertama apa di sini? Ibu bapak sekalian adalah nun bertasydid. Nah, ini ya. Ini jangan sampai keliru lagi nih ya. Ketika bapak ibu sekalian menemukan mim dan nun bertasydid, wah jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi, dengungkan. Ya, makanya hati-hati di Quran surah An-Naba ada summa, afan. Ya, yang ayat pertama saja amma. Ya. Ada amma. Nah, ini jangan diragukan lagi, harus didengungkan. Ya. Karena dengungan itu adalah ketika kita mendengungkan mengistilahkan dengungan itu adalah sesuatu suara yang ditahan. Amma. Nah, jangan diragukan, ya harus ditahan dulu. Amma. Masih ada tidak yang di sini membaca amma yatasaalun?
Atau misalkan Quran surah Anas nih ya. Kira-kira Anas Bapak Ibu sekalian kita lihat ya. Kira-kira di Quran surah An-Nas, Bapak Ibu sekalian membacanya gimana nih? Di sini kan ada nun bertasydid. Nah, kita coba lihat ya, biar pasti nih. Karena saya yakin 100% di sini sudah hafal Anas ya, karena termasuk surat apa ya dinamanya trikul gitu ya. Surat trikul, surat wajib yang dari kecil harus hafal nih ya, trikul. Nah, kita lihat, perhatikan nih ya. Cek juga bacaan ayah bunda ya. Cek juga nih teman-teman ya. Dikhawatirkan masih tidak mendengungkan huruf yang betul-betul harus betul-betul kita dengungkan. Apalagi nun dan mim bertasydid. Ini adalah huruf yang betul-betul dia pelaku guna. Makanya jangan sampai kita tidak mendengungkan. Nah, contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Anas ketika ditajwidkan lama loh. Lama ya. Nah, di sini ada yang masih membaca seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada tidak kira-kira ayah bunda? Oke ya. Siap, kita sembunyikan saja ya. Pasti ada, saya yakin ya, pasti ada. Tapi insya Allah malam hari ini tidak akan ada lagi yang tidak mendengungkan nun bertasydid ya. Nah, untuk ukuran nih ya, kita akan bahas dulu sedikit nih tentang ketukan ya. Saya akan bilang Bapak Ibu sekalian di sini ya, nun bertasydid khususnya ya. Tidak hanya nun bertasydid, yang dengung itu banyak ya. Nanti di bawah ada. Nun bertasydid itu kira-kira berapa harokat, Bu, Pak? Ada yang menyebutkan 2 harokat, ada yang menyebutkan 3 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, dan 6 harokat. Kira-kira di sini coba di chat di kolom komentar. Yang 2 harokat berapa orang kira-kira? Ayo kita cek. Ya, yang 2 harokat dan langsung aja disebutin. 2 harokat siapa saja? 3 harokat siapa saja, 4 harokat siapa saja, 5 harokat siapa saja, dan 6 harokat siapa saja. Yuk silakan tuh. 2 harokat. 2, 3, 4, 5 harokat ada. 4, Ya. 4. Oke, 4 ada, 2 harokat ada. 6 ada, 6 ada, Bu, Pak. 3 sampai 4 harokat. 2 sampai 3. 4 harokat. 2, 3, 4 ada tuh. Siapa tuh 2, 3, 4? Bisa 2, 3, 4. Harus pasti. 3 sampai Harus pasti satu saja. 5 harokat, 3 ketukan, 4 ketukan, 4 harokat, 4 sampai 6 harokat tuh ada. Udah, oke cukup. Syukron Bu ya. Mohon maaf merepotkan ya. Mohon maaf merepotkan untuk mengetik di kolom chat ya. Insya Allah ini manfaat ya. Nah, ini Supaya komunikasi. saya pernah bikin konten ya. Jadi saya bahas sebetulnya belum beres. Itu nanti satu konten lagi yang saya bahas ya. Ada di TikTok. Nah, saya bahas bahwa 2, 3, 4, 5 dan 6 itu bisa jadi benar semuanya. Bisa jadi. Tergantung apa? Masih ingat jawabannya? Di konten tergantung apa? Tempo. Tergantung tempo. Nah, contoh nih. Contoh ya, saya akan baca 4 tempo ya. 4 tempo nih. Ya, di sini berarti antara kalau 6 jarang sih ya. 6 jarang ya. Ya bolehlah 6 ya. Antara 2, 4 dan 6 gitu ya. 2, 4 dan 6. Nah, contoh misalkan tempo saya akan bacakan tempo yang cepat ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'. Itu tempo cepat. Terus yang kedua misalkan kita ambil yang temponya tidak terlalu cepat, agak lambat segini.
Innallaha ala kulli syai'. Oke. Terus yang berikutnya saya akan coba perlambat lagi. Innallaha ala kulli syai'. Oke. Bisa lebih lamban lagi. Innallaha ala kulli syai'. Itu ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau masih bingung ya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti kaitannya dengan harokat itu. Jadi ada salah seorang ulama tajwid mengatakan yang memastikan pas dan tidaknya dengungan itu tergantung tempo. Ya, tergantung tempo. Nanti kalau misalkan kita ambil satu satu ini ya, 2 harokat. Karena di kaidah tajwid disebutnya dua harokat gunnah, betul ya? Jadi kalau misalkan gunnah itu dibacanya dua harokat. Nah, jangan sampai disamakan 2 harokat mad. Jangan sampai disamakan dengan 2 harokat mad. Kalau misalkan disamakan dengan 2 harokat mad, berarti mad itu kan berarti bismillahi, berarti innallaha, berarti gitu ya. Innallaha itu enggak tepat. Maksudnya adalah 2 harokat gunnah. Ya, 2 harokat gunnah. Nah, tapi yang membedakan, maka dari itu di kalangan masyarakat ataupun para guru-guru pun juga menyebutkan kalau dengan harokat itu pasti beda-beda. Ada yang menyebutkan 4 harokat, ada yang menyebutkan 3, bahkan sampai 6. Karena apa? Karena temponya, ya. Tapi sebetulnya tempo ini bisa dengan kadar 2 harokat. Contoh misalkan ya, kan ketukan itu ada tek-tek, gitu ya. Ada tek-tek, gitu ya. Terus ada lagi tek-tek. Nah, itu ya. Jadi lebih lambat, ya. Nah, jadi 2 harokat gunnah itu sama dengan 4 harokat. Kok bisa? Contoh nih gini ya. Ketika Bapak Ibu sekalian membaca gini, afwan. Ketika saya tuliskan a dan mim. Nah, ini ya. Coba ucapkan coba ucapkan. Mimnya kira-kira ada jarak gak mendengung? Ada ya? Ada dengungan tuh. Ada dengungan. Ada. Dan dengungan itu bernilai 2 harokat. Ya. Tek 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 gitu ya. Nah, gini nih. Kalau saya berikan ketukan ya. Karena apa? Mim sukun itu sifatnya tawasud, sedikit mengalir. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian membaca syiddah gini. Berarti itu 0 harokat. Ya. Kalau ini gitu ya. Tuh. Jadi ketika kita mengucapkan saja itu bernilai 2 harokat mad. Kalau kita madkan ya. Berarti kalau misalkan mimnya ada 2. Mimnya ada 2 dengan seperti ini, berarti double. Jadi 4 harokat gitu ya. Jadi dengungan itu 2 harokat gunnah yang bernilai 4 harokat mad ya. Tapi sampai saat ini membingungkan sekali. Ya, membingungkan itu adalah yaitu jadi banyak yang ini dengungan itu 3 harokat, ada 5 harokat, ada 4 harokat, ada 3 harokat, ada 2 harokat. Jadi masih bolak-balik di situ ya. Pada intinya kata para ulama tajwid, salah satunya kalau tidak salah waktu itu saya mendengar di media sosial itu Syekh Husni kalau tidak salah ya. Jadi ada salah seorang ulama tajwid mengatakan bahwa yang lebih pasti itu adalah tempo, bukan ketukan, bukan harokat. Karena sepengalaman saya ketika bertalaki ini nggak ada, Bapak Ibu sekalian ya. Harokat ini sudah dibuang jauh-jauh. Ketika bertalaki itu tidak membahas 6 harokat, 5 harokat, 4 harokat, 3 harokat, 2 harokat. Tapi yang pasti adalah ketika kurang dengungan dikoreksi, itu kurang dengungannya. Ketika kurang panjang berarti dikoreksi kurang panjang. Gitu ya. Jadi harokat ini hilang ketika bertalaki. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah berpengalaman bertalaki, itu pasti gitu, ya. Kita tidak membahas lagi teori-teori ketika talaki, tapi yang kita yang guru bahas itu adalah ketika teman-teman atau misalkan peserta membaca salah misalkan kurang dengungan atau kurang panjang, itu dikoreksinya itu.
Bukan dikoreksi itu harus 4 harokat, harus 6 harokat, enggak ada yang hal seperti itu. Jadi langsung dipraktekkan. Kurang dengungan imma inna misalkan ya. Jadi sampai sini paham Bapak Ibu sekalian? Jadi yang mempengaruhi harokat-harokat atau ketukan-ketukan itu adalah tempo. Tempo bacaan. Seperti tadi, saya ketika baca innallaha ala kulli syai'. Gitu ya. Terus dari Syekh Husni ya, guru-guru yang berguru dengan beliau terus disampaikan juga kepada saya, beliau berpendapat bahwa bacaan hadar terus tadwir dan tahqiq itu adalah kaitannya dengan kecepatan atau tempo ya. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Contohnya ini ya. Saya baca Al-Fatihah gini ya. Ini kan sudah hafal ya kalau Al-Fatihah ya, atau saya perlihatkan biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas. Ada bacaannya yang cepat nih. Kira-kira ketika saya membaca cepat, mad aridnya cocoknya yang mana? Ya, nih. Saya baca yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat tuh, ya. Terdengar seperti 2 harokat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya baca yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi agak ada bedanya. Tapi kalau misalkan kita ambil yang 2 harokat itu enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Nah, itu ketika bacaan cepat. Tapi kalau misalkan kita bacaan lambat tapi kita praktekkan yang pendek, itu agak rancu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira enak gak kalau 2 harokat ujungnya? Padahal mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Nah, ternyata beliau berpendapat bahwa itu kaitannya dengan tempo bacaan, ya. Jadi kalau misalkan 2 harokat itu memang cocoknya dengan yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kalau bacaan lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang 4 harokat. Atau yang lebih lambat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada intinya apa tadi? Yang mempengaruhi ini semua adalah tempo bacaan. Jadi maksud saya di sini motivasinya adalah nanti Bapak Ibu sekalian ketika menemukan di berbagai guru yang lainnya ada yang mengatakan 3 harokat, berarti betul tergantung nanti tempo bacaan yang dicontohkan, gitu ya. Bahkan kalau disebutkan 2 harokat pun juga tetap sama gitu, ya. Jadi ketika saya baca gini, Innallaha, saya bisa mengatakan ini 2 harokat. Ya contoh nih. Innallaha, tuh ya. Innallaha. Jadi 2 ketukan. Terus bisa juga 3 ketukan. Innallaha. Padahal dengungannya sama. Bisa juga 4 ketukan. Innallaha. Nah, gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi yang lebih pasti apa? Lebih pasti adalah gimana tempo bacaan, ya, biar tidak jadi persoalan dan juga permasalahan. Biar mau disebut 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat sampai 6 harokat, ya, itu bebas. Yang penting bacaannya benar, gitu ya. Itu yang dikatakan oleh guru saya Ustadz Randy Rustandi, ya. Beliau mengatakan waktu dulu saya pernah bertanya, Ustadz, huruf shin itu gimana kalau misalkan kita harus monyong atau tidak? Beliau mengatakan mau monyong mau tidak yang penting bacaannya benar. Dan ternyata bacaan benar itu nggak monyong gitu. Ya, seperti halnya ini nih. Kalau misalkan kita berguru ya kepada guru yang betul-betul seperti beliau, misalkan, Ustadz ini dibacanya 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Nggak peduli mau 4 harokat, mau 3 harokat, mau 2 harokat, yang penting bacaannya benar, gitu ya. Jadi benarnya bacaan itu ketika bertalaki. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian di sini mudah-mudahan kita mendapatkan poinnya ya. Poin pentingnya itu adalah tergantung
tempo, dan juga andai pun ada yang mengatakan 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, bahkan sampai 6 harokat, nggak usah dipermasalahkan ya. Bisa jadi itu nanti temponya beda-beda ya. Ada temponya yang cepat, ada temponya yang lambat, dan yang lambat sekali ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nggak kerasa nih sudah masuk ke sesi istirahat dulu. Saya karena sudah berbicara terus ya. Saat ini saya butuh istirahat dulu ya, sambil minum dulu. Nanti kita akan simak dulu informasi-informasi dari Teh Syifa, insya Allah menarik banget nih ya. Apalagi kita sudah banyak persiapan launching di bulan Desember nih ya. Apalagi kita mempunyai karya-karya baru juga ya. Jangan lupa ya, Ayah Bunda ada karya baru, dan juga kita sudah punya ini nih Teh Syifa, lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaan ya. Mungkin Teh Syifa juga belum denger nih. Belum denger ya Teh Syifa ya. Iya, Lagu Pak Ustadz, huruf belum. hijaiyah sobat ngaji nih. Betul. Ada Pak yang mau Ustadz, denger, seperti Bu, apa Pak? nih untuk lagunya, Pak Ustadz? Mau Iya. denger, Ustaz. Ada ya. Nanti insya Allah akan saya coba sharekan lagunya ya. Nah, cuman belum ada videonya ya. Tapi kita sudah bikin baru beres lagunya seperti itu ya. Insya Allah kita jeda dulu ya. Saya sambil istirahat, Bapak Ibu sekalian, izin saya minum dulu sambil menunggu Teh Syifa ada beberapa informasi yang insya Allah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan manfaat dan juga memberikan sentuhan semangat juga kepada Bapak Ibu ya. Baik, silakan Teh Syifa, afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktu dan tempatnya. Oke, Masya Allah, seru banget ya Bapak Ibu semua. Masih semangat Bapak Ibu semua? Banget. Masih ya, Masya Allah. Mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai materi pada malam hari ini, boleh dicatat. Nanti di sesi tanya jawab, Bapak Ibu semua bisa langsung disampaikan. Dan jangan lupa menggunakan fitur raise hand-nya ya. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sedikit Syifa menginformasikan ada beberapa hal yang akan Syifa bantu sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Yang pertama itu mengenai kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji. Insya Allah kita akan selalu rutin di setiap hari Ahad dan juga Rabu malamnya, khusus bedah tajwid ya. Dan untuk linknya sendiri nanti akan selalu di-sharekan melalui grupnya. Dan Bapak Ibu semua bisa di-sharekan juga ke keluarganya, ke rekan-rekan, teman-teman, dan juga ponakannya ya. Karena kelas Tasin Akbar ini gratis ya, semua kalangan bisa bergabung. Oh ya, untuk materinya mohon izin untuk Syifa sharekan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Kira-kira di Bapak Ibu semua ini di layarnya apakah sudah tampil untuk layar di device-nya masing-masing? Nah ini ya yang tadi Syifa bantu sampaikan mengenai kelas Tasin Akbarnya. Alhamdulillah kita sudah rutin, ada 2 kali pertemuan, yaitu di setiap Ahad malam dan juga di Rabu malamnya. Bisa diajakin untuk kita bisa sama-sama belajar, bertolabul ilmi, serta bersilaturahmi. Dan insya Allah untuk waktunya kita berubah di jam 19.30 waktu Indonesia Barat, agar wilayah di luar waktu Indonesia Barat masih tetap bisa ikutan sampai kajian berakhir, seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita juga ada program kelas Tasin Maklumatnya ya, ada kelas Tasin private-nya juga. Oke, mohon maaf di sini ada sedikit kendala ya Bapak Ibu semua. Oke, ini Syifa bantu hapus dulu ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini untuk kelas Tasin private-nya juga kami ada program khusus bagi Bapak Ibu semua yang ingin belajar secara private ya. Kami ada beberapa programnya, yaitu pertama ada Tasin Tajwid dan juga Tasin Maklumatnya ya. Di sini untuk kelas Tasin private-nya berbeda sekali dari segi modul serta pengajarnya juga sedikit berbeda. Untuk kelas Tasin Tajwid ini modulnya sudah lengkap sekali dengan teorinya, dengan pola-pola praktisnya, juga contoh-contoh talaki yang bisa Bapak Ibu praktekkan saat kelas berlangsung ataupun di rumah saat murojaah ya. Serta untuk kelas Tasin Maklumat ini juga berbeda Bapak Ibu semuanya, di sebelah kanan kita semua ya. Di sini untuk modulnya Quran Surat An-Naba yang sudah dilengkapi dengan tangga nada iramanya dan juga tanda panahnya. Masya Allah, ini bagi Bapak Ibu semua yang ingin belajar membaca
ayat Al-Quran dengan ada iramanya, nah bisa bergabung di kelas tasin makomatnya. Kalau masih terbata-bata atau masih pemula, nah Sipa rekomendasikan Bapak Ibu semua bisa ikutan kelas tasin tajwidnya ya. Kita nanti di sana bisa belajar dari awal, yaitu mulai dari mad 2 harokatnya ya. Dan untuk pertemuannya sendiri, Bapak Ibu semua, kita ada 4 kali pertemuan selama sebulan. Dan Alhamdulillah kita sudah membuka kembali untuk kelas tahsin tajwidnya. Itu jadwalnya di Senin malam jam 8 sampai setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga di Rabu malamnya jam 8 sampai setengah 10 waktu Indonesia Barat. Ya Bapak Ibu semua tinggal dipilih harinya, mudah-mudahan juga cocok. Dan untuk kelas tahsin makomatnya kami sediakan di Rabu siang dan juga Kamis siang di jam 1 sampai setengah 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya juga ada program terbarunya nih Bapak Ibu semua. Kami adakan program tahsin makhraj ya. Kita nanti di sana belajar makhrijul hurufnya juga, huruf hijaiyah yang sudah lengkap dengan sifat-sifatnya beserta pola-polanya dan juga talakinya juga ya, yang insya Allah sangat membantu sekali buat kita semua untuk belajar memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya. Namun untuk kelas tahsin makhraj ini Bapak Ibu semua, kami ada tahapannya yaitu melalui placement test. Nanti di sana Bapak Ibu semua bisa merekam suara membacakan Quran surat Maryam ayat 1 sampai ayat 5. Nanti dikirimkan ke Syifa, nanti akan dibantu dicek oleh asatid kami dan insya Allah untuk jadwalnya akan Syifa bantu sampaikan melalui WhatsApp-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa langsung hubungi nomor Syifa di sini, di capture, di foto, ya langsung di chat aja. Sebutkan nama, domisilinya dari mana, dan ambil kelas apa. Mau tahsin tajwid, tahsin makomatnya, atau tahsin makhrajnya ya. Nanti akan Syifa bantu sambung dan jelaskan melalui WhatsApp-nya. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang bergabung bisa bergabung hanya dengan sebesar rasa syukurnya. Asalkan Bapak Ibu semua ada semangat mau belajar untuk memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya. Seperti itu Bapak Ibu semua ya. Nah, jazakallahu khairan kasiron untuk informasinya. Kita cukupkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai kelas tahsinnya dari Bapak Ibu semua. Afwan, Kak Siva mau bertanya. Baik, Ibu Lydia, bagaimana? Ini Kak Ekte, bagi yang udah masuk sebelumnya berarti jadwalnya disamakan dengan yang baru ini, Kak. Soalnya jadwalnya berbeda. Iya Ibu, untuk Ibu Lydia kan kebetulan udah masuk di tahsin tajwidnya ya Ibu ya. Iya, tahsin tajwid sama makomat. Untuk ternyata mau ikut kelas makhrajnya juga ya Bu ya. Jadi jadwalnya juga dibedakan begitu karena untuk dari segi modul, asatidnya dan juga jadwalnya pun berbeda gitu agar waktunya tidak bentrok dengan kelas-kelas yang lain seperti itu Ibu Lydia. Enggak, kemarin tuh kan kami makomatnya Kamis malam, tahsin Kamis sore. Nah, sekarang tadi dilihat tahsin Senin sama Rabu. Oh iya, oke. Untuk Ibu Lydia kan udah bergabung di tahsin sebelumnya. Untuk jadwalnya insya Allah masih tetap. Nah, untuk jadwal yang kita sampaikan malam hari ini untuk kelas tahsin yang peserta barunya. Seperti itu Ibu Lydia. Tadi berubah. Jadi jadwalnya kalau untuk jadwal Ibu Lydia masih tetap ya, tidak berubah. Nah, kalau yang sekarang untuk peserta baru yang akan bergabung. Begitu Ibu. Baik-baik, Kak. Syukran. Sama-sama Ibu Lydia. WhatsApp-nya ya, bisa ditampilkan dari WhatsApp-nya. Oke, gimana Ibu Dewi? Nomor WhatsApp-nya tadi ditampilkan lagi untuk Oke, siap. Atau Syifa bantu nanti di kolom chatnya ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bisa langsung hubungi nomor Syifa di kolom chatnya. Seperti itu. Teh Siva boleh bertanya? Boleh Ibu, silakan. Itu kelas privat tahsin tajwid dengan mahraj bedanya apa? Kalau misalnya saya pengen yang mahraj aja,
apakah Mm-mm. sudah termasuk di mempelajari tajwid juga di dalamnya? Oke. Jadi untuk kelas tahsin tajwid dan juga makomat itu tidak ada placement test. Khusus tahsin tajwid itu modulnya sudah lengkap dengan teorinya, dengan pola-pola praktis dan juga talakinya juga untuk bisa Bapak Ibu latihan di kelas berlangsung ataupun di rumah. Nah, kalau untuk kelas makhraj itu modulnya full huruf-huruf hijaiyah yang sudah lengkap dengan sifat-sifatnya, pola praktis dan juga contoh talakinya. Nanti saat kelas berlangsung untuk kelas makhraj, Ibu, nanti ada talaki khusus untuk bacaan ayat Al-Quran dan lebih diperdalam untuk makhrijul hurufnya. Seperti itu. Nanti kalau Ibu mau ikut kelas tahsin makhraj, bisa langsung hubungi nomor Sifa. Nanti Ibu bisa langsung rekaman dulu suaranya Quran surat Maryam ayat 1 sampai 5 untuk bisa dicek terlebih dahulu. Begitu Ibu. Mungkin nanti akan dibantu dijawab oleh Ustadz Ari Abdullah untuk lebih lengkapnya lagi seperti itu ya. Berarti Siva kalau mau saya mau belajarnya jelas, Mm-mm, tajwidnya mm-mm. harus tajwid dan mahraj ya Ustaz Teh Sifa ya. Iya, iya boleh Ibu Oh. Iis. Boleh Ibu Tapi Iis. kelasnya berbeda harinya ya Teh Sifa Betul ya. Ibu Neti supaya kelasnya nggak bentrok seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang ingin pengen ikutnya 2 kelas boleh enggak? Pengen semuanya ikut boleh Ada, enggak? Boleh ya. ya, itu Boleh malam ikutan semua ya semuanya. ada ya Teh Sifa malam. Ada Ibu. Nanti untuk Baik jadwalnya akan Siva bantu sharekan ya. ya. Bapak Ibu boleh langsung hubungi nomor Siva di kolom chatnya. Ya, Seperti baik itu. syukron Teh Sifa. Oke, Mbak, siap Ibu. Teh Teh Sifa. Siva, kalau misalnya kan kita baru gabung malam ini kan ya, nah berarti kita sudah tertinggal kayak gitu materi kan kata Ustadz tadi ini adalah materi yang berikutnya. Nah, kami yang tertinggal ini yang baru gabung malam ini bisa di-record nggak atau gimana yang tertinggal? Oke, boleh sih. Oke, untuk kelas Tasin Akbar ini akan selalu direcord dan akan selalu kita posting di grupnya masing-masing dan kita juga posting di YouTube-nya, khusus YouTube Sobat Ngaji. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal dari awal jangan khawatir, akan kami bantu record dan akan di-sharekan ya. Dan untuk kelas Tasin Akbar ini gratis, jadi Bapak Ibu semua bisa ajak rekan-rekan dan keluarganya di sini. Seperti itu Ibu ya. Insya Allah jangan khawatir akan ada rekamanannya untuk bisa di-sharekan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua mungkin untuk pertanyaan lainnya nanti akan Siva bantu jelaskan lebih rinci lagi melalui WhatsApp-nya ya. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab dulu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana ya Pak Ustadz? Siap. Oke, sedikit tadi tambahan ya biar memperjelas ya. Baik, Jadi untuk kelas-kelas yang tadi yang sudah di-sharekan oleh Teh Syifa itu beda level saja Bu. Ya beda level. Jadi kalau misalkan bedanya tajwid tahsin dan makhraj apa? Beda level. Kalau makhraj itu level 3 langsung loncat gitu ya. Nah, jadi ketika loncat ke tahsin 3 minimal pegangan kita harus tahsin 1-2-nya sudah lancar gitu ya. Jadi biar tidak berat ya. Nah, kalau misalkan ingin ayah muda sekalian ingin ikut lebih detail berarti tahsin. Di tahsin 1, 2 berurutan ya sesuai level ya kemampuannya. Dikarenakan sepengalaman kita Teh Syifa ya, peserta yang sudah bergabung di tahsin 1, 2 dan 3 itu mengalir dan mereka merasakan tidak terlalu berat ya. Semakin sini semakin meskipun naik level tapi pelajarannya ringan-ringan gitu ya. Jadi ringan itu karena memang berurutan gitu ya. Tapi kalau misalkan level ketiga yaitu makhraj, maka ada itu kita adanya placement test itu untuk mengukur kadar kemampuan ayah bunda gitu ya. Jadi biar tidak terlalu berat nanti belajarnya. Kalau di makhraj itu lebih kita banyak talakinya, banyak mempelajari sifat hurufnya dan fokus ke sana ya. Kalau misalkan dengungannya atau madnya masih belum konsisten, sebetulnya kita ada tahap yang sebelumnya ya, Teh Syifa ya. Ada pra makhraj, ada makhroji ya. Nah itu pun juga kalau ada pra-maroj itu kita bahas tahsin. Nah nanti misalkan tadi Ibu menanyakan ada tidak yang mahroj kita tapi belajar tahsin juga ada di pra-maroj, di pra-makhroji nantinya ya. Nanti ada beberapa sesi kita membahas tahsinnya. Cuman memang tidak detail, tidak sedetail kita belajar di tahsin 1-2 gitu ya.
Itu saja ya. Jadi yang membedakan itu adalah level. Jadi itu mah tergantung keinginan Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah kami bantu ya. Kalau misalkan ingin mahroz silakan dicoba dulu. Ingin tahsin silakan. Kalau tahsin dan makomat itu memang tidak ada placement test karena memang dasar semua ya. Seperti itu untuk tambahannya tadi ya, Tesipa Afwan. Oke, dan berikutnya selebihnya silakan kontak saja Tesipa ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya ke pembahasan yang tadi ada beberapa menit lagi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Nah sebelum itu saya izinkan ingin men-sharekan juga biar Tesipa juga tahu nih ya lagu Siap, Pak Ustadz. lagu kebangsaan kita ya. Sebetulnya huruf hijaiyah buat anak ya. Jadi saya sudah ini Bapak Ibu sekalian sebagaimana permintaan dari Bapak Ibu sekalian, ada juga yang memberikan saran-saran kepada kita, ada tidak nih untuk manula untuk anak-anak. Nah, sedang saya pikirkan dan saat ini sedang kami mulai susunkan juga untuk ayah bunda, misalkan anak-anak Jun juga ya untuk belajar dari nol, dari dasar huruf-huruf hijaiyah ya. Bahkan sebetulnya mempelajari huruf hijaiyah itu bukan ukuran dari usia ya. Ya, mau Bapak Ibu sekalian mau usianya sudah tidak muda lagi nggak apa-apa. Mempelajari Al-Quran itu tidak ukurannya bukan usia kita, tapi selagi kita mempunyai usia, manfaatkan untuk belajar, meskipun kita belajar dari huruf hijaiyah, gitu ya, nggak apa-apa ya. Baik, saya izin sharekan terlebih dahulu. Nah, ini seperti biasa. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian searching di YouTube huruf hijaiyah biasanya gimana tuh? Lagu ya, lagu biasanya ya. Ini pun juga sama lagu ya. Jadi Afwan memang di sini saya buat lagu huruf hijaiyah mungkin bisa disebutkan khas sobat ngaji. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar. Kalau ini share ininya gimana ya Tesipa? Oh, ini ya. Share sound ya, sound. Oke. Saya tanya dulu nih. Bapak Ibu sekalian biasanya kalau belajar huruf hijaiyah gimana tuh? Kalau ada lagunya tuh, alif batasa ya? Betul tidak? Yang umum gitu ya, yang umum ya. Alif batasa jim ha kho dada roza sa aba sin sod dot ain baqaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya, itu ya. Nah, bagi sobat ngaji mungkin ini paling berbeda. Ini paling beda ya. Ini saya membuat lagu ini kita lebih fokus kepada bunyi harokat ya, bunyi vokal. Jadi tidak alif batasa, tidak ya, tapi a ba ta sa ja ha kho gitu ya. Jadi lebih fokus ke vokal karena pada umumnya karena saya pun juga belajar dari manula ya, saya pun juga di usia 23 itu belajar ikro Pak Bu, belajar huruf hijaiyah dan termasuk kategori telat gitu ya. Nah, tapi insya Allah tidak ada yang telat untuk belajar Al-Quran ya. Jadi sehingga saya buatkan yang memang betul-betul beda daripada yang lain, yaitu dengan memberikan vokal A. Nah, jadi bunyinya seperti ini. Disimak. Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji. Ayo. Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tahsin gratis bersama Sobat Ngaji. Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu. Abatasa jahaho dazaroja syasyaso dotozo agofako kalamana wahaya abatasa jahaho dazaroja syasyaso dotozo'a ghafaqo kalamana wahaya abatha jahaho dadaraza sashaso dotozo'a ghafaqo kalamana wahaya kalamana wahaya abatasa jahaho dazaroja sasyaso dotozo agofako kalamana
Oke, gimana penilaiannya Bapak Ibu sekalian? Lagu kita beda daripada yang lain ya. Kita menggunakan vokal A ya, jadi tidak dari alif batasa, tapi kita langsung 3 point kepada pengucapan harokat a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, dan seterusnya. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan untuk manula dan untuk belajar dari dasar semuanya insya Allah akan mendapatkan fasilitasnya dari kami. Dan saya minta doanya ya, mudah-mudahan semuanya lancar dan bisa saya susun mulai di tahun 2025 untuk buku ataupun modul belajar dari nol banget ya, dari huruf-huruf hijaiyah, dari mulai pengucapan huruf dengan irama lantunan yang seperti tadi. Apalagi terkhusus untuk anak-anak ayah bunda seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan coba bahas sedikit ya. Karena ini pembahasan kita masih 2 sesi ya. Karena pembahasan tingkatan guna itu banyak ya. Dari mulai ini kita baru bahas akmal ya. Akmal itu paling sempurna, yaitu ketika kita mengucapkan inna, sempurna banget ya. Menempelnya ujung lidah menempel ke langit-langit itu betul-betul sempurna. Jangan sampai ragu ya. Jangan sampai ragu itu samar. Inna, tapi inna jelas ya. Mimma, M pun juga jelas, betul-betul dirapatkan 2 bibir kita ya. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, di sini pun juga ada yang namanya idgham bi gunnah. Ini pun juga harus sempurna ya ketika diucapkan ya. Tidak hanya idgham bi gunnah, tapi di sini pun juga ada idgham mitslain ya. Fa innalakum ma tuh ya. M-nya itu betul-betul harus dibaca jelas Bapak Ibu ya. Itu termasuk guna akmal. Nah, ini yang sering terjadi adalah di idgham bi gunnah. Ada yang betul-betul kurang sempurna ya. Yang bacanya gini. Misalkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu belum sempurna, harus betul-betul. فَمَنْ يَعْمَلْ ya. Seperti ini misalkan ifratui. Nah, itu ya. Betul-betul ya. Seperti itu. Ini ini ada alifnya harusnya dihilangkan ya. Afwan. Oke, nggak apa-apa, nanti ini dicek lagi saya ayatnya, ini sepertinya agak keliru. Nah itu ya, itu idgham berarti akmal itu ada nun bertasydid atau disebut apa? Gunnah musyaddadah ya. Terus mim bertasydid pun juga sama, disebutnya gunnah musyaddadah. Terus idgham bi gunnah ya, tanwin atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Terus berikutnya idgham mitslain, mim mati bertemu dengan mim. Jadi kaitannya dengan mim dan nun ini ya. Jadi peran utamanya adalah mim dan nun, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh, di sini kita belum selesai, nanti insya Allah di sesi berikutnya masih kita bahas tentang al-khusyum ya, tempat-tempat dengungan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Teh Sipa boleh bantu untuk sesi tanya jawabnya. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Selanjutnya kita sebutkan nama-nama yang mau bertanya. Di sini sudah ada Bapak Sabarudin yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Bapak Silakan, Sabarudin, di-on-kan untuk mikrofonnya ya. Bapak Sabarudin, Mikrofonnya apakah belum. mau bertanya? Boleh dibuka Mikrofonnya untuk belum mikrofon. di-on kan, Afwan? Ya, Ada. silakan Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Saya ingin Sabarudin lihat itu nanya tentang belajar yang privatnya dengan Tata Sifah. Itu kita tuh belajarnya berapa lama? Dari mulai besok pagi saya ada jadwalnya. Dan kedua saya nanya tentang dengan pelajaran malam ini tentang nada atau tempo yang kita akan belajar dalam Al-Quran. Itu sering dari ayat surah Al-Fatihah yang terakhir itu 4 harokat atau 6 harokat. Tetapi dari awal imam atau kita baca kadang-kadang 2 harokat awal dan terakhirnya 6 harokat. Apakah itu bisa merupakan kesalahan atau bukan suatu kesalahan dari pembacanya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nanti kaitannya dengan kekonsistenan Pak ya, seperti itu. Jadi memang kalau misalkan dari kaidah tajwid itu nanti termasuk kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Jadi sebetulnya tidak merubah makna kalau misalkan panjang pendek yang tadi ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jadi tidak konsistennya. Tapi memang ada beberapa riwayat bacaan Al-Qur'an yang saya pun juga pernah mendengarnya dari para ulama malahan ya. Jadi dari ulamanya itu ya, ulama tajwidnya itu ada yang bacaannya seperti itu ya, ada 2 harokat, ada 4-4 2 lagi, ada 4-4 2 lagi ya. Jadi mad arid li sukun khususnya ya, khususnya mad arid misalkan ketika membaca di akhir bacaan ya. Tapi kalau misalkan riwayat yang kita baca adalah riwayat hafaz ya, dari dari pengalaman saya bertalaki itu memang harus konsisten Pak. Ya, diperhatikan oleh guru kita ya. Jadi kalau misalkan basmalah kita gunakan yang 2 harokat ataupun yang 4 harokat ya, ataupun yang 6 harokat, itu diperhatikan sama dan tidaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah gitu ya. Nah kalau di Sobat Ngaji itu kita menerapkan yang 4 harokat Pak. Kita menerapkan yang 4 harokat ya. Bukan berarti yang 2 nggak boleh, yang 6 nggak boleh. Tapi kita standarkan karena 4 harokat itu kan termasuk bacaan yang tawasud ya. Jadi tawasud itu penengah gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, jadi aman gitu ya. Kita cari aman nih Pak ya. Kalau di sini ya, nanti di Sobat Ngaji di modulnya kita menyarankan menggunakan 4 harokat. Mau itu mad jaizmun fasil, mad wajibnya, terus mad arid li sukunnya kita menggunakan kadar 4 harokat ya. Andai pun tadi yang ditanyakan oleh Bapak misalkan merubah kaidah atau gimana, itu kalau dari pengalaman talaki memang harus sama, harus konsisten. Jadi kalau 2 semua, 4 semua ya. 6 semua gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu melanggar kaidah tajwid, tapi tidak melanggar makna, Pak. Makna enggak jadi tidak berubah. Tapi kebiasaan yang kurang oke lah gitu ya. Jadi diusahakan konsistenkan semuanya seperti itu ya. Tapi saya pun juga berpengalaman ketika bertalaki waktu daurah bersama Syekh Isa Al-Ma'sarawi, itu kita lebih fokus kepada bukan konsisten dan tidaknya, tapi apa yang beliau baca kita ikutin gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang seperti itu Pak ya, unik lah ya. Kalau makanya saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan misalkan ada daurah, ikuti ya. Itu banyak ilmu-ilmu yang betul-betul luar biasa nih, sampai segininya gitu ya. Dari berbagai guru ada perbedaan-perbedaannya. Meskipun di antara Bapak Ibu sekalian pernah minggu yang lalu bertanya, terus yang harus kita ikuti yang mana gitu ya. Kan gitu ya. Terus yang harus kita ikuti yang mana gitu ya. Yang jadi kewajiban kita adalah belajar dulu ya, karena membaca Al-Qur'an itu memang para ulama fikih menyebutkan bahwa sunnah hukumnya ya, sunnah hukum di sini adalah kaitannya dengan ya kemampuan setiap orang itu beda-beda. Maka dari itu yang jadi tuntutan itu adalah kita belajarnya, tapi jangan sampai menurunkan kadar belajarnya juga. Dikarenakan ini sunnah ya udah mau kita aja gitu misalkan ya. Tetap ya, ini sunnahnya yang dianjurkan juga. Bahkan para ulama tajwid mengatakan hukumnya wajib. Udah kita pelajari saja, kita ikhtiarkan, kita maksimalkan ya. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Dan ini saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk adab ketika belajar kepada guru, khususnya ketika membaca Al-Qur'an ya. Kita belajar kepada guru A, guru B, guru C, guru D, kita ambil ilmu-ilmu yang kita pahami ya. Kalau misalkan ada ilmu-ilmu yang belum kita bisa pahami atau tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, ya udah, nggak apa-apa, jangan diambil saja. Udah cukup sampai situ. Jangan sampai kita membenturkan guru kepada guru yang lainnya, karena ini berbeda-beda Pak. Kita melihat saja di TikTok itu ya, itu kan banyak guru-guru tajwid ya, itu banyak sekali perbedaannya. Seperti halnya tadi nih, gunah saja ada yang menyebutkan 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat sampai 6 harokat. Jadi kalau misalkan kita mempersoalkan di sini, ini gak akan beres-beres ya. Yang harus kita bereskan adalah bacaan kita pas atau tidak ketika kita talaki kepada guru. Jangan sampai kita bertanya tanpa kita mempraktekkan gitu ya. Banyak loh, banyak yang bertanya kepada saya seperti itu Pak.
ya pengen tahu lebih dalam tapi disuruh praktek gak mau gitu ya. Jadi maksudnya ini mungkin jadi contoh saja ya. Oke, seperti itu Bapak Sabarudin, cukup ya. Jadi insya Allah untuk standarnya sobat ngaji kita ambil yang penengah ya, yang 4 harokat. Mau itu mad wajib, mad jaiz ataupun mad arid. Andai pun tadi yang ditanyakan yang kedua adalah bagaimana hukumnya ataupun misalkan apakah melanggar atau tidak. Sepengetahuan saya sepengalaman saya ketika bertalaki memang harus konsisten. Guru-guru saya menyebutkan harus konsisten. Kalau pilih 2 semuanya, pilih 4 semuanya, 6 semuanya ya. Tapi tidak melanggar makna ya, karena itu kaitannya dengan kebiasaan saja, kebiasaan yang kurang oke lah gitu ya, bahasa saya kurang oke gitu ya. Oke gitu Bapak Sabarudin, barangkali ada yang ditanyakan lagi? Ya, syukur atas. Saya pernah ngimam, saya baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika walat dolin saya ada 6 harakat, mereka nanya, mengapa enggak 6 harakat? Walat dolin kan itunya panjang. Saya menyatakan gimana, kata saya, itu kan saya di awal Bismillahirrahmanirrahim. Waktu walat dolinnya saya 2 harakat, jadi mereka bingung. Jadi kita mengatakan gimana? Nah, kalau yang ini kaitannya bukan yang mad aridnya Pak tadi, yang do-nya ya. Do itu kan di sini tuh, ada warna ya. Ada warna magenta tuh di sini ya. Nah, ini memang 6 harokat Pak. Alis bertemu tasydid atau mad lazim kalimi musaqqal gitu ya, atau mad lazim musaqqal kalimi hukumnya ya. Musaqqal diberatkan pada huruf tersebut di kalimat tersebut, yaitu waladdallin, 6 harokat. Nah, kalau yang ini kadarnya lazim betul-betul harus dibaca lebih panjang daripada 4 Pak. Nah, yang tadi saya bahas itu bukan yang itu, tapi mad aridnya. Nah, kalau yang ini mah betul-betul Bapak harus pelajari yang 6 harokat. harus mempelajari yang 6 harokat Pak ya. Ya, jangan sampai jadi 2. Waladdallin, dikarenakan Bapak mempraktekannya di basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Nah, itu memang keliru yang itu Pak. Ya, do-nya tetap 6 harokat, tapi linnya yang harus konsisten. Yang tadi yang saya maksudkan adalah di linnya yang saya tangkap tadi kan dari basmalah ya. Basmalahnya apakah harus berapa harokat dan seterusnya gitu. Oke gitu, Bapak Sabarudin, insya Allah di Sobat Ngaji kita akan menguasainya, insya Allah ya. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sedikit juga informasi Bapak Ibu sekalian, tadi kita kan bahas tentang huruf hijaiyah ya. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu sekalian, saya pun juga perlu saran-sarannya nih dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada yang mau tidak kalau misalkan anak-anaknya nih kita buka kelas juniornya nih. Ya, kelas apa ya? Bukan junior. Ya bisa lah ya. Kids. Kelas junior lah ya. Jadi kelas kids, betul ya. Kelas kids. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian setuju nggak nih? Ya, dikarenakan di Sobat Ngaji ini belum ada nih kelas kids ya. Ini kebanyakan kelasnya apa? Kelas apa ya namanya? Kelas sudah muda atau gimana ya? Senior ya. Kelas senior itu ya. Boleh. 7 juta, 1 juta boleh. junior. Dibantu ini Bapak Ibu sekalian, dibantu di chat, di kolom komentar ya. Ngechatnya dikit aja lah. Mau dan tidaknya. Boleh silakan. Bilang mau saja di kolom chat ya, biar kita termotivasi biar saya lebih semangat lagi nih untuk mempersiapkan amunisi kita ya, persiapan senjata kita. Dalam artian senjata di sini adalah ya kreativitas kita yang ingin membantu ayah bunda insyaallah ya. Apalagi kelas kalau kita kan kelas akbarnya itu kelas gratis umum ya. Apalagi kebanyakan mayoritas 99% bapak dan ibu ya. Anak mudanya di sini ada tidak? Boleh di chat di kolom komentar. Yang usianya di bawah 20 tahun atau di bawah 30 tahun deh. Ada tidak di sini? Boleh di chat di kolom komentar. Ada ya? Atau di atas 30 tahun? Oh, banyak sekali pasti ya. Makanya di sini banyak yang sudah muda ya. Mudanya sudah ya. Syukron yang sudah chat di kolom komentar ya. Boleh nanti bilang mau kalau misalkan untuk kelas juniornya kelas kidsnya ya. Seperti tadi kan itu saya udah testing ke anak saya, itu lagu yang tadi itu langsung nempel ternyata alhamdulillah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak ayah bunda pun juga bisa menempel dengan huruf hijaiyahnya. Dan itu ada di mana kira-kira sih Pak lagu itu?
bisa didapatkan? Tahu nggak? Gimana ya Atau Pak nggak tahu tuh Ustadz? sih Pak? Belum tahu nih Pak Ustadz. Di mana Ada ya Pak di Ustadz? kalender Bu, Pak ya. Nanti Masya kita Allah. akan launching ya. Pokoknya nanti insya Allah ada launching kalender juga. Nah kalau saya perlihatkan kalendernya kurang lebih seperti ini ya. Sepertinya kayaknya Bapak Ibu sekalian mau nih kalender kayak gini nih. Mau Siapa tidak nih yang mau kayak Bapak Ibu? apa? Kalender kayak gini nih. Tuh. Ini semuanya untuk anak-anak oke dan untuk dewasa juga oke ya. Tuh di sini ya. Ini ada barcode-nya. Dan ketika kita scan tadi akan ada lagu yang abata saja hakho. Nah, seperti ini ya. Makanya di sini termasuk tahsin pola asik. Nah, saya lebih semangat lagi nih bagi Bapak Ibu sekalian ketika bilang mau berarti ini apa namanya kita akan memfasilitasi juga untuk ayah bunda misalkan mempunyai anak-anaknya atau bukan hanya anak-anak ya. Misalkan ayah bunda untuk belajar juga yang dari dasar dari apa namanya? Dari pemula banget ya. Pemula itu dari pemula belajar huruf hijaiyah nggak apa-apa, ya nggak jadi masalah insyaallah ya. Oke, syukran ya alhamdulillah ya. Tuh sudah ada yang mau beli ya, belum launching. Pokoknya pantengin terus makanya ya di grup itu ayah bunda sekalian istiqomahkan saja. Insya Allah ya, meskipun ada beberapa yang yang keluar, tapi saya informasikan bagi bapak ibu yang hadir di sini, yuk kita bareng-bareng istiqomah ya. Karena saya waktu itu gini, saya ketika waktu daurah itu luar biasa visi misi EIC ataupun Syekh Hanopa membuat program itu luar biasa Pak Bu ya. Beliau membuat program adalah menyanadkan Indonesia. Luar biasa ya, menyanadkan Indonesia. Nah, kira-kira Sobat Ngaji apa? Sobat Ngaji, saya mempunyai slogan untuk Sobat Ngaji itu adalah kita akan mengistiqomahkan Indonesia untuk belajar Al-Quran. Minimal gitu. Karena istiqomah ini yang paling sulit ya. Jadi kalau misalkan Syekh Hanopa mempunyai program menyanadkan Indonesia, kalau saya punya program, Sobat Ngaji punya program mengistiqomahkan Indonesia. Insyaallah ya. Mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Doakan kami mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala amal jariah juga untuk kami dan tidak hanya untuk kami juga untuk Bapak Ibu sekalian pun juga bisa berikut kontribusi minimal menyemangati kita ya, memberikan doa, memberikan support dan semangat kepada kita insyaallah ya. Oke, sama-sama kita berjuang di jalan dakwah dan juga belajar insyaallah ya. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya sepertinya 2 orang lagi. Tesi Pak, boleh. Oke, 2 orang lagi ya Pak Ustadz. Syukran. Selanjutnya di sini ada Kak Fatir yang sudah menggunakan fitur raise-nya. Silakan Kak Fatir, boleh di-on-kan untuk mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Ustadz di luar tajwid. Oke, ini Kakak Fatir selalu hadir nih, Masya Allah ya. Syukran. Saya lupa lagi usianya berapa. Mikrofonnya di-on kan, Kakak Fatir? Usia 17. Oh, Masya Allah ya. Ini istiqomah nih. Udah berapa lama ikut gabung kepada kita, Kak? Hah? Udah berapa lama nih ikut gabung? Setelah punya Al-Quran yang dibeli di Sebelah Ngaji kayak pengen. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah Kak ya. Ini paling muda berarti di sini. Atau ada yang paling muda lagi? Boleh bersuara ya. Barusan Kakak Fatir itu usianya berapa tadi? Apa kurang terdengar? 17 tuh. Ada yang seusia dengan Kakak Fatir di sini? Nah, jangan lupa Kakak Fatir nanti selalu ini ya, absen nih ya, paling muda bisa jadi nih awardnya paling muda nih. Istiqomah ya, insyaallah ya. Ya. Silakan Kakak Fatir, barangkali ada yang ditanyakan. Sering saya lihat surah Al-Kahfi ayat kalau nggak salah 77 dan sukun di bawah alif itu termasuk mad apa ya? Surah Al-Kahfi nun sukun di bawah alif. Ayat berapa? Ayat 77. 77. Kalau salah pernah kita lihat. buka dulu. Ini yang ini ya. Qaryatinis tatama'a ama ya, betul ya? Qaryati yang itu ya. Oke. Pertanyaannya? Sering pernah bilang sering ngaji sama guru ngaji sebelum saya pindah di sini. Dibaca nistato sama
Saya kira Ya. tuh kayak nggak usah dibaca, kayak Koryatis tat amah. Pas Oh. dibaca sama guru ngaji, tis nis ta amah, bukan Koryatis ta amah. Kayak baru nyadar itu gimana ya, baru tahu. Oke, siap. Nah, ini ya. Lihat ya, ini halaman 302 ya. 302 Mushaf Indonesia, Kakak Fatir ya. Mushaf Indonesia. Ini harus dibaca Koryatinis tato'ama. Karena ini adalah hamzah wasol, yang mana hamzah wasol ini ketika diwasolkan sebetulnya sebentar. Iya, betul. Hamzah wasol ketika diwasolkan kan nggak dibaca ya, seperti al-qari'ah ya, al-qari'ah, mal-qari'ah gitu ya. Kita lihat al-qari'ah ya. Ini kita screenshot dulu sebentar biar kita bisa bahas ya. Oke. Terus kita lihat Quran surah Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah, afwan. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, ayat 2 lihat Kak Fatir ya. Ini hampir sama ya. Ada apa alifnya ya. Kalau umumnya kita menyebutkan alif. Nah, ini adalah hamzah wasal ya. Tapi kalau kita lihat ayat pertama, lihat Al-Qari'ah. Ada harokatnya ya, ada A-nya ya. Sedangkan di ayat kedua tidak nggak ma'al Qari'ah, nggak dibaca karena hamzah wasal itu sifatnya tidak dibaca ketika wasal. Maka tadi Kak Fatir sebetulnya kalau kita lihat nah ini nih ya. Nah, kalau yang ini kita lihat di sini pada umumnya seperti tadi Koryatis tato'ama. Kalau kita ngambil tadi cara di Quran surah Al-Qari'ah. Tapi di sini kenapa dibaca Koryatinis tato'ama? Dikarenakan ti di sini adalah berharokat tanwin. Ini awalnya berharokat tanwin ya. Lihat, sebentar saya akan coba coret sedikit. Nah, ini nih. Ini tin ini asalnya seperti ini, Kak. Asalnya seperti ini, tuh. Ya. Sebentar, ini kecilkan. Nah, awalnya adalah tanwin, gini nih. Koryatin. Nah, ketika koryatin, kira-kira bisa nggak dibacanya? Koryatin. Bisa nggak? Ya? Udah biasa dari dulu. Itu ya. Nggak bisa kan? Harus koryatinis. Dikarenakan tanwin ini adalah ini. Jadi nun kecil ini adalah tanwin. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Kita lihat Mushaf Madinah. Barusan halaman berapa? 302 ya. Siap. Ini mudah-mudahan jadi ilmu juga untuk yang lain ya. 302. Saya buka di Quran surah di Quran Madinah ya. 302 tadi ya. 302 sebentar. Afwan, ditunggu dulu. 302. Oke. Nih, 302. Oke, lihat. Lihat nih. Lihat Kakak ada, kita screenshot. Biar nanti Kakak Fatir ini luar biasa ya, biar paham. Biar paham. Kok beda ya di Indonesia sama di Bani? Beda ya. Nanti kita juga akan bikin modulnya ya. Mohon doanya Kakak Fatir ya. Masih belum masih perlu tenaga lebih ya. Ketika saya pengen bikin modul perbedaan Mushaf Indonesia dan Madinah. Loh, lihat, sudah jelas ya. Madinah gimana Kakak Fatir? Ada tanwinnya. Ketika Kakak Fatir baca seperti ini, Koryatin. Bisa gak? Koryatis. Ya susah ya. Kalau misalkan kita menyambung ke sin, ya, Koryatin susah tuh. Karena ketika susah, maka kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu, maka itu kan nun kecil itu ada yang menyebutkan apa saja di sini. Bapak Ibu sekalian boleh dibantu. Nun kecil itu sering disebut apa kira-kira? Nun wikoya. Nunul wikoya. Nun iwad. Nun wasol. Banyak ya. Nun nun tanwin. Nah ya, nah itu Kakak Fatir ya. Jadi di sini nun ini adalah berasal dari tanwin. Ya. Contoh nih, yatin. Kalau kita terjemahkan dengan bunyi kita, maka bunyi seperti ini. Ti dan nun sukun. Betul gak? Sok lihat, ini baca. Yatin. Ini pun juga yatin. Maka nun kecil itu berasal dari nun tanwin atau sering disebutkan nun wikoya, nun iwad. Maka terjadilah
Kakak Fatir harus membacanya qaryatinis tato'ama. Maka di Mushaf Al-Quran Indonesia, gampang ya, sudah diberikan tandanya. Jadi Kakak Fatir lebih mudah untuk mempraktekannya itu ya. Sudah paham Kakak Fatir? Lumayan. Oh Bisa. ya. Jadi kalau di Mushaf Indonesia itu lebih mudah dipraktekannya. Tapi Kakak Fatir hati-hati kalau misalkan membacanya di awal bacaan di sini, jangan sampai dibaca nistato'ama. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini dibacanya apa? Ada yang tahu kalau di awalnya? Istotama Ustaz. Dibaca kasroh, fathah, doma. Baca kasroh. Jadi istato'ama. Kok bisa dibaca kasroh? Ada pembahasannya. Sabar, nanti lagi ya. Karena waktu kita habis nih. Bapak Ibu sekalian gimana nih ya? Insya Allah yang penting semangat terus ya. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Ataupun nanti di hari Rabu bersama Ustaz Salman ya. Seperti itu Kakak Fatir sudah paham? Insya Allah ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah Kakak Fatir ya. Istiqomah terus hadir ya, apalagi mumpung masih muda ya. Ini jarang-jarang banget ya. Pokoknya jangan lupa absen juga tuh Kakak Fatir ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin di sini pun juga masih banyak yang ingin bertanya terkait dengan lebih kepada sharing ya. Insya Allah di sini di Sobat Ngaji bersama saya khususnya kita lebih kepada sharing bersama-sama, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan, ilmu baru, pengalaman baru, dan saya pun juga di sini sama-sama belajar ya. Saya sebagaimana yang sering disampaikan, saya bukan ahlinya. Saya bukan ulama tajwid, bukan pakar tajwid, tapi saya hanya orang yang ingin belajar dan mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah lancarkan jalan dakwah khususnya untuk Sobat Ngaji insya Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya dan supportnya, semangatnya. Jangan lupa doakan kami ya, mudah-mudahan program ini insya Allah untuk jariah bersama, tidak hanya untuk jariah kita ya, tim Sobat Ngaji, tapi untuk jariah Bapak Ibu juga ya. Ketika Bapak Ibu mendoakan kepada kami dan Allah mengabulkan doa-doa Bapak Ibu sekalian, jadi jariah untuk Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan rizki yang sangat mulia dan ingin memberikan support untuk fasilitas kami, misalkan salah satunya tadi privat, program privat itu kita mengerucutkan dari program besar ke program kecil ya. Karena apa? Untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian biar lebih terpantau ya, karena adanya privat ini insya Allah lebih terpantau perorangannya, bahkan kita tidak dipatok harga apapun ya. Makanya kan barusan ada yang bertanya ya, Tesipa, harganya berapa untuk privat? Tidak ada harga yang kami patok, tapi kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukurnya. Jadi insya Allah sifatnya semuanya gratis di kami ya. Yang penting Bapak Ibu mau untuk belajar, kami fasilitasi yang terbaik, dan doanya jangan lupa ya. Makanya kita slogannya banyak nih kalau di Sobat Ngaji ya. Jauh di mata, dekat Di hati. Yang menjawab dekat di hati berarti baru hadir. Di Sobat Ngaji. Baru hadir. Baru hadir nih. Ya, pasti. Jauh di mata, dekat di doa. Ya, kalau misalkan ada yang menjawab yang berbeda berarti baru hadir, nggak apa-apa, Pak Bu, ya, nggak usah khawatir ya. Jadi slogannya adalah jauh di mata, dekat di doa. Koreksi itu menumbuhkan, bukan menjatuhkan. Terus apa lagi? Hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Apalagi tes Pak. Ya. Tahsin itu apa tes Pak? Lupa lagi. Tahsin. Apa ya, Pak? Masih ingat tidak ya? Indah dilihat, dipelajari, memudahkan. Dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan tuh, itu lupa lagi saya. Insyaallah. Oke, syukur Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dan juga alhamdulillah happy ya, insyaallah Pak Bu, happy belajarnya. Insyaallah. Dan saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian koreksiannya, masukannya, saran-sarannya silakan ya. Kami menyediakan saran, koreksian, dan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian karena saya yakin itu untuk menumbuhkan kita, dan insya Allah kita bersama-sama memperjuangkan program ini. Mudah-mudahan program ini tadi ya, visi misi kami salah satu di antaranya adalah
Kalau Syekh Hanopa membuat program menyandarkan Indonesia, kami akan membuat program mengistiqomahkan Indonesia untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kita sama-sama. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya, orang yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah, mewakili tim, dan juga kita tutup dulu untuk kajiannya. Nanti saya serahkan kepada Tesipa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Ari untuk memaparkan dan juga sharing materinya pembelajaran malam hari ini yang mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diterapkan pada bacaan ayat Al-Quran yang selalu kita baca setiap harinya. Baik Bapak Ibu semua, jangan lupa nanti juga hadir lagi untuk kelas akbarnya di setiap hari Rabu malam, khusus bedah tajwidnya, jangan sampai ketinggalan dan pasang alarmnya, dan juga jangan lupa di-sharekan untuk linknya kepada teman-teman, keluarga, dan keluarga lainnya ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Dan untuk mengenai kelas tasnya nanti bisa langsung hubungi nomor Sipa yang ada di kolom chatnya ya, atau ada nomor Sipa di setiap grup Sobat Ngaji masing-masing, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak juga ya. Alhamdulillah kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sipa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak Sipa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Mohon izin kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.